Koalisi Indonesia Maju masih menunggu Komando Prabowo Subianto untuk menentukan siapa yang akan diusung dalam Pilgub Jakarta. Ketua Umum Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut akan ada kejutan jelang pendaftaran Pilgub Jakarta. Hajatan pilkada serentak semakin dekat. Partai politik justru masih saling tunggu. Koalisi di sejumlah daerah besar seperti Jakarta, Jawa Barat, juga Jawa Tengah masih cair. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Koalisi Indonesia Maju masih menunggu kepulangan Prabowo Subianto dari urusan kenegaraan untuk menentukan siapa yang diusung di Pilkada Jakarta. Dasko juga menolak memberikan bocoran siapa yang akan diusung, sebab menurutnya wewenang itu berada di tangan para ketua umum. Meski begitu, Dasko meminta publik untuk menunggu karena akan ada kejutan yang disampaikan Prabowo dan ketua parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Ada Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, termasuk Pilkada Jateng, ini nunggu Pak Prabowo pulang, akan ada pertemuan dari partai-partai koalisi ini. Koalisi Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus, itu yang akan, ya plus ada partai lain dong yang ikut kan begitu. Akan membicarakan mengenai pilkada tadi, ada Jawa Tengah, ada DKI kan begitu. Tak hanya itu, Partai Gerindra juga membocorkan nantinya akan ada Koalisi Indonesia Maju Plus di 3 wilayah itu, yakni Pilkada Jakarta, Jawa Barat, juga Jawa Tengah. Justinus Paat, Jakarta. Partai politik masih belum membentuk koalisi untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu DPP Demokrat, Dave Laksono, Ketua DPP Partai Golkar, dan Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore, Pak Kamhar, Bang Dave, Mas Adi. Selamat sore, kabarnya? Selamat sore, baik tentunya. Terima kasih sudah bergabung. Saya akan ke Bang Kamhar terlebih dahulu. Bang Kamhar, jadi untuk Partai Demokrat sendiri siapa nih yang akan diusung untuk di Pilgub Jakarta? Terima kasih. Untuk Pilgub Jakarta, posisi Partai Demokrat itu menanti apa yang menjadi keputusan Koalisi Indonesia Maju. Jadi sejak awal kami mengikhtiarkan diri untuk senantiasa selaras dengan keputusan Kim, dan memang untuk Pilgub DKI ini masih dinamis. Sempat beberapa waktu yang lalu nama Kang Emil mengerucut, kemudian ada dinamika, juga muncul nama Mas Kaisang, dan ini tentu wajar-wajar saja karena Pilgub DKI ini kan memang menjadi etalase politik nasional, menjadi pusat gravitasi politik, menjadi perhatian semua elemen politik. Karenanya kalau terjadi dinamika yang tinggi, ini wajar-wajar saja, dan memang secara empiris Pilgub Jakarta itu sering ada elemen kejutan, dan biasanya keputusan itu juga diambil di last minute. Itu tidak jarang terjadi untuk Pilgub Jakarta. Oleh karena itu kami pada posisi menunggu apa yang menjadi kesepakatan Koalisi Indonesia Maju, dan kami berkomitmen untuk linear dengan keputusan Koalisi Indonesia Maju. Baik, artinya dari Partai Demokrat sejauh ini tidak ada keinginan untuk mengusung kader internal, Bang Kamhar? Kami tentu mengikhtiarkan kader sebagai partai politik yang fungsinya antara lain untuk rekrutmen dan kaderisasi untuk kepemimpinan baik di level nasional maupun daerah. Partai Demokrat memiliki stok kader untuk itu. Namun kami sadar diri bahwa saat ini ketersediaan kader kami hanya memadai untuk di bursa Cawagup. Kalau untuk di bursa Pilgub, kami belum punya kader yang pada Pilgub kali ini siap untuk menjadi kontestan. Berbeda dengan 5 tahun yang lalu, kami punya Mas Ketum AHY. Di Pilgub saat ini, kami di bursa Cawagup ada beberapa kader-kader potensial. Misalnya ada Bung Jensen Sitindaon selaku Wasekjen DPP Partai Demokrat, juga ada Bang Mujiono, Ketua Demokrat DKI, yang sudah 4 periode menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi, dan ada Bung Ali Suharli,
yang juga sudah menjabat 2 periode di DPRD DKI. Ini salah satu politisi muda Partai Demokrat. Dan semua ini memadai untuk posisi cawagup. Karena posisi calon gubernurnya belum diputuskan, kami tentu masih wait and see. Sembari juga tentu kepada kader-kader kami minta untuk melakukan kerja-kerja politik yang nyata guna mensinkronkan ikhtiar untuk di bursa cawagup tadi. Baik, saya ingin ke Bang Dev Laksono dari Partai Golkar. Apakah sudah bergabung? Selamat sore, Bang Dev. Siap, hadir. Baik, Bang Dev, kalau dari suara. Partai Golkar sendiri, apakah juga akan selaras dengan Koalisi Indonesia Maju? Infonya juga Golkar akan mengusung Pak Yusuf Hamka. Sejauh mana Pak Yusuf ini akan diusung oleh Partai Golkar? Ya, kita memiliki sejumlah kader yang bisa disandingkan dengan para calon-calon yang ada, sehingga bisa membentuk koalisi. Kan kursi Golkar di DPRD DKI itu hanya 10. Jadi untuk maju itu kan kita butuh 22 ya, jadi perlu 12 kursi lagi. Jadi ya tentu dengan kesepakatan dengan Kim, siapapun itu yang kita sepakati secara bersama-sama itulah calon yang terbaik. Nah kan tapi kalau surat tugas kan memang dari awal itu menugaskan 3, yaitu Pak Erwin Aksa, Pak Ridwan Kamil, dan Pak Jaki. Nah, akan tapi ada tambahan sekarang dengan Babah Alun, ya, Pak Yusuf Hamka, untuk ditugaskan juga untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas beliau. Jadi sekarang beliau kerja keliling lagi, terus sembari nanti kita akan lakukan survei kembali, terus setelah itu baru kita kita sandingkan dengan pasangan-pasangan yang ada, terus kita buatlah paslon yang paling kuat dan paling bisa diterima di semua lini. Gitu. Masih menunggu hasil survei dan melihat dinamika di lapangan, artinya belum harga mati begitu ya, Bang Dev mengusulkan misalnya harus sebagai cawagup begitu. Ya, kita lihatlah kondisinya bagaimana. Dan tentu kemampuan, kapabilitas Pak Yusuf Hamka ini sudah sepadan lah untuk menjadi gubernur. Nah, tapi kan dinamika ini masih berjalan terus. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti apa. Baik, Mas Adi, Anda bagaimana nih melihat dinamika di pemilihan gubernur Jakarta? Sepertinya cukup alot ya untuk di Jakarta ini, Mas Adi. Ya, saya kira memang ini tentu tidak terlepas soal dinamika, soal kemungkinan Ridwan Kamil yang batal dicalonkan di Jakarta. Kalau Ridwan Kamil bersedia di Jakarta, Golkar pun juga merestui, saya kira persoalan siapa yang akan diusung oleh Kim, saya kira sudah akan muncul jawabannya. Tapi ketika ada intensi Golkar dan Ridwan Kamil itu jauh lebih memilih ingin maju di Jawa Barat, wajar kalau kemudian partai-partai di Kim ini sedang melakukan beauty contest. Soal siapa sebenarnya sosok yang akan mereka usung. Golkar belakangan memunculkan Hamka. Sebelumnya juga kan kita mendengar ada nama Ahmad Zaki Iskandar ya, ketika ketua Golkar Jakarta, kemudian ada Pak ponakannya Pak Yusuf Kalla. Itu kan yang sering kita muncul soal nama-nama yang dari kader Golkar. Nah, Demokrat itu belakangan selain nama Jansen Sittendaun sempat melirik nama Budi Heru kan. Itu yang saya kira memang bagaimana semua partai mencoba untuk memunculkan nama-nama kader terbaik. Ya. Kalau di PAN kan ada 2 nama yang dimunculkan, Eko Patrio dan Zita Anjani. Nah, yang paling banyak ditunggu itu sebenarnya siapa yang akan dimunculkan oleh Partai Gerindra. Karena sebagai partai pemenang Pilpres, tentu sosok-sosok yang akan dimunculkan ini akan menjadi titik temu yang saya kira akan coba untuk dikompromikan dengan partai-partai politik yang lain. Per hari ini di Jakarta, Kim masih kelihatan solid. Tapi kita tidak tahu, kalau tidak ada titik temu, ya mungkin akan terjadi deadlock seperti di tempat lain di Banten kan. Jadi kita juga tidak pernah bisa membayangkan Kim itu akan sesolid seperti waktu Pilpres. Karena kalau kita melihat di Banten, di Tangerang Selatan, partai-partai Kim itu saling berhadapan-hadapan satu sama yang lain. Per hari ini, partai di Kim itu solid di Jakarta. Yang sedang dicari itu adalah soal siapa nama yang relatif kompetitif untuk bisa bersaing dan memenangkan pertarungan. Kalau andai bisa maju itu nama sekelas Anies Baswedan dan Ahok, tentu kubu Kim ini harus mencari sosok-sosok yang tentu sudah populer dan elektabilitasnya relatif bisa menyaingi kedua orang ini. Ini yang sepertinya sedang dihitung betul.
Karena saya melihat rata-rata secara umum ada kecenderungan ini akan diputuskan di akhir jelang pendaftaran ke KPU Jakarta, tanggal 27 sampai 29 ya. Per hari ini kan semuanya masih sedang melirik kira-kira siapa figur-figur sentral itu. Nah, itu yang disebut dengan elemen of surprise yang sedang ditunggu oleh kubu Kim. Karena tanpa itu semua ya saya kira orang tak akan pernah berhenti bicara Ahok lagi, bicara Anies lagi, tanpa ada kubu Kim yang saya kira per hari ini masih belum memunculkan nama yang cukup signifikan. Nah, beda ceritanya. Kalau Bang Dev ini rela, Ridwan Kamil di Jakarta, ini seru barang. Karena dari kubu Kim, membaca angka-angka statistik, suaranya yang relatif kompetitif itu memang Ridwan Kamil. Kalau disimulasikan Ahok tidak maju, pemilih-pemilih Ahok ini lebih condong ke Ridwan Kamil ketimbang ke Anies Baswedan. Tapi sekali lagi, menurut Golkar, kalkulasi politiknya jauh lebih kuat Ridwan Kamil di Jawa Barat. Dengan bahasa yang agak sedikit hiperbolis, kalau di Jawa Barat, Ridwan Kamil tidur saja bisa menang itu. Karena elektabilitasnya paling menjulang dibandingkan dengan yang lain. Baik, kita coba tanyakan langsung Bang Dev. Jadi bagaimana nasib Pak Ridwan Kamil, Jakarta atau di Jawa Barat? Pak Ridwan Kamil katanya lagi naik bus mau ke Jakarta. Dari mana nih? Oh, dari Bandung ke Jakarta ya? Bukan dari Jakarta ke Bandung ya? Ya nggak tahu deh, bisa jadi dari Jakarta ke Bandung sih. Tapi ya ginilah, kita kan namanya mau perhelatan politik itu kan adalah pertempuran. Jadi pertempuran kan harus memiliki strategi yang tepat, memiliki amunisi yang cukup, bahkan kalau bisa lebih, dan juga harus memiliki strategi yang benar-benar manjur ya. Dan ini ya jangan asal pilih hanya untuk kepentingan sesaat. Kita harus ini berhitung ini secara detail sehingga kita tidak sampai salah pilih orang, menggunakan salah strategi. Karena Golkar ini ya udah lama kita nggak megang pimpinan di eksekutif di DKI ini. Udah berapa periode calon Golkar tidak berhasil. Nah, maka itu yang sekarang ini ya harus benar-benar dihitung. Masih ada cukup waktu. Kalau kita bisa melakukan lobby yang khusus, lobby yang intens, menyiapkan strategi yang pas, menyiapkan pasangan yang tepat, sehingga yang kita pasangkan itu ada yang benar-benar pasti menang. Bukan yang masih mungkin bisa menang, ya, memiliki kesempatan. Enggak, harus yang pasti bisa menang gitu. Baik, saya ingin kembali ke Bang Kamhar. Bang Kamhar tadi di awal sudah mengatakan akan selaras dengan Koalisi Indonesia Maju. Saya ingin menegaskan kembali, apakah 100% akan bersama dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jakarta atau masih menimbang-nimbang opsi lain juga? Ada potensi untuk opsi lain juga, Bang Kamhar? Kami berkomitmen untuk bisa linear dengan Koalisi Indonesia Maju di Jakarta. Ini kami ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Sampai saat ini sama sekali belum ada pikiran untuk opsi yang lain, karena memang secara tegas juga Mas Ketum di berbagai kesempatan menegaskan agar kita bisa, khususnya untuk Jakarta ya, bisa linear dengan Kim, karena ini menjadi pusat perhatian dari seluruh elemen politik yang ada di Indonesia. Jakarta masih menjadi magnet yang menjadi pusat gravitasi politik. Karenanya kita betul-betul akan sangat cermat dan seksama mengkalkulasi sebagai bagian dari Kim pada paslon mana yang akan kita usung nanti. Baik, saya kami kembali mengikhtiarkan kader kami, tapi kami juga tidak ngotot untuk itu. Baik, saya ingin kembali ke Mas Adi. Mas Adi, saya tertarik dengan istilah yang Anda gunakan tadi, Koalisi Indonesia Maju sedang beauty contest untuk siapa yang nanti akan diusung di Pilgub Jakarta. Lantas menurut Anda, siapa yang nantinya akan keputusan akhirnya ini akan seperti apa? Menunggu seperti judul kita hari ini, menanti komando dari Pak Prabowo kah? Ya tergantung sebenarnya siapa lawan yang akan diusung. Per hari ini itu sebenarnya karena ada asumsi yang dilawan itu Anies Baswedan, maka butuh nama-nama yang relatif juga kuat dan kompetitif untuk bisa bersaing dengan Anies Baswedan. Tapi kalau kita belakangan mendengar statement dari salah satu elit Nasdem, di mana Nasdem belum tentu akan mengusung Anies Baswedan di Jakarta, bukan tidak mungkin Jakarta dalam pilkada kala ini tanpa Anies Baswedan.
Kalau Anies tak bisa maju, saya kira partai di Kim sebenarnya tidak perlu repot-repot cari nama yang terlampau kompetitif ya. Karena memang siapapun yang bertanding relatif punya peluang untuk memenangkan pertarungan, mengingat petahana seperti Anies itu tidak bisa maju. Jadi ini yang sepertinya oleh Bang Kamhar sama Dev ini sedang dihitung betul, tergantung siapa lawan politiknya. Oleh karena itu memang kita tidak akan pernah tahu loh, apa betul orang seperti Anies ini akan berlayar atau tidak. Sangat dinamis petanya, apalagi PKS sekalipun misalnya menyodorkan proposal politik, mengusung Anies dengan Sohibul Iman, bukan tidak mungkin PKS ini ujung-ujungnya juga akan berbelok arah. Karena tawaran dari kubu Kim juga sedang bermunculan. Tawarannya seperti angin surga semua. Jadi pernyataan kawan-kawan Gerindra, pernyataan PAN belakangan ini soal di Jakarta akan ada Kim Plus, di situ mungkin akan ada variabel Nasdem, ada PKS dan juga mungkin ada PKB. Jadi sekali lagi Stefani bagi saya sangat tergantung siapa lawan yang akan diusung. Kalau Anies tak bisa maju, saya kira partai-partai di Kim ini sudah sangat mudah bisa memutuskan soal siapa yang sebenarnya akan dimajukan untuk bertanding. Tapi beda ceritanya, kalau Anies dapat tiket bisa berlayar tentu butuh kehati-hatian orang yang akan diusung karena dalam pilkada itu yang dilihat adalah sosok yang bertanding bukan seberapa banyak dan seberapa kuat usungan yang muncul dari partai politik. Per hari ini memang secara statistik Anies itu paling kuat ya. Yang paling kompetitif adalah Ahok dan Ridwan Kamil. Itu angka-angka politiknya. Tapi kalau kita melihat Pilkada Jakarta 2 kali sebelum Pilkada 2017, memang ada yang disebut dengan kutukan ya. Foke itu petahana maju yang kedua kalinya kalah dengan Jokowi dan Ahok. Ahok juga petahana maju untuk yang kedua kalinya tapi kalah dengan Anies Baswedan. Nah banyak yang meyakini Anies Baswedan sekalipun bisa maju di Jakarta untuk yang kedua kalinya bukan tidak mungkin juga bisa dikalahkan seperti gubernur-gubernur sebelumnya. Ini yang sedang dihitung oleh Kim. Baik, 25 hari jelang pendaftaran kita nantikan ya dinamikanya nanti akan seperti apa. Terima kasih Bang Kamhar, Bang Dev dan juga Mas Adi sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore.